Shalom, selamat pagi semuanya. Katakan sama teman-temannya, kakak adiknya yang bersama-sama kalian ikut ibadah online pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Nggak boleh tos, gini aja, nggak kena. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya kan? Tetap menghindari, mengurangi bersentuhan ya. Kakak bersyukur kalau kalian pada pagi hari ini tetap setia untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Hari ini tanggal 19 September tahun 2021 kita memulaikan ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah Tuhan berkati dalam 1 minggu ini ya Tuhan. Tiba saatnya saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar hanya Tuhan saja ya Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang pakai mulut kami, hati kami, pikiran kami ya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siap mulaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar Tuhan Yesus saja yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Seperti kata kakak tadi bilang ya, di awal kita itu setia. Terima kasih buat teman-teman yang setia. Terima kasih buat pemain musik yang setia, buat semua kru yang terlibat yang sudah setia. Kita mau terus bersuka cita dalam Yesus, dalam kesetiaan kita. Kuasa firman-Nya di dalamku, agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, ku jadi saluran berkat Allah. Sukacitanya ada padaku, kuasa firman-Nya di dalamku, agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, ku jadi saluran berkat Allah. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Yesus yang setia sama kita, selalu dahsyat menolong kita.
indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, luar biasa Tuhan Yesus kita. Ya, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa, selalu setia setiap langkah kita memegang tangan kita. Jangan takut, jangan khawatir tentang apapun juga, sebab kita selalu bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena anugerah-Mu. Ya Yesus, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya Yesus. Ku hidup
sama Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu setia ya Tuhan sama kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dengan iman anak-anak katakan sama Tuhan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan, kalau kami punya Allah yang setia seperti Engkau ya Tuhan. Di setiap masa kehidupan kami ya Tuhan, Tuhan Yesus nggak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hingga detik ini kami boleh berdiri dengan sehat ya Tuhan. Semuanya hanya karena kasih-Mu, hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami juga boleh meneladani Tuhan yang setia ya Tuhan. Kami juga boleh setia terus mengiring Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Biar dalam sekolah kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami juga boleh jadi contoh bahwa kami adalah anak-anak yang setia sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Yesus saja ya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti dengan baik apa yang ingin Tante Wisnu sampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Tante pagi hari ini ya. Tante berdoa anak-anak semua tetap sehat selalu. Tuhan Yesus selalu melindungi ya. Tetap semangat. Puji Tuhan. Nah, anak-anak pagi hari ini ya, Tante akan cerita dengan judul Kesetiaan Daniel ya. Apa anak-anak? Kesetiaan Daniel ya. Bagus ya. Nah, anak-anak kalian pasti pernah ya pernah dengar nama Daniel ya. Nah, anak-anak pada zaman dahulu ya, dalam kerajaan Media Persia namanya anak ya. Dan itu kalau sekarang ya, Media Persia itu ada di Iran ya.
Mungkin kalian pernah dengar ya negara Iran. Ya, itu zaman dahulu itu kerajaan Media Persia namanya ya, di dalam sejarah itu ada anak-anak ya. Nah, pada waktu itu anak-anak ya, di kerajaan Media Persia ini ada seorang ya orang Israel ya, namanya Daniel anak-anak ya. Nah, Daniel ini sebenarnya anak-anak adalah orang buangan. Ini maksudnya di kerajaan Israel pada waktu itu pernah diserang ya oleh Babilonia, namanya kerajaan Babilonia. Nah, kemudian karena kalah maka ada orang-orang di Israel yang dibawa ke kerajaan Babilonia ya. Itu disebut bahwa itu orang buangan ya. Nah, Daniel pada waktu itu juga ikut anak-anak ya di dalam pembuangan ini ya. Kemudian pada zaman kerajaan Media Persia itu ya, Daniel ini menjadi seorang pejabat anak-anak ya di dalam kerajaan Media Persia ini, yaitu pada waktu itu raja namanya Darius anak-anak ya. Nah, Daniel ini anak-anak ya, orangnya disertai oleh Tuhan ya. Daniel ini orangnya setia anak-anak ya, setia berdoa ya, setia memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya anak-anak ya. Nah, kemudian Daniel ini juga orangnya jujur anak-anak ya, sehingga Raja Darius sangat suka dengan Daniel, sehingga Daniel diangkat menjadi pejabat anak-anak ya di dalam kerajaan Raja Darius ini ya. Nah, dalam pekerjaannya pun ya anak-anak, Daniel ini setia ya, di dalam pekerjaannya tidak ada keburukan ya. Dia selalu melakukan segala sesuatu dengan setia, tidak pernah melalaikan pekerjaannya ya. Sehingga juga anak-anak ya, Tuhan memberikan hikmat kepandaian kepada Daniel melebihi orang-orang pejabat-pejabat yang lain ya. Sehingga Raja Darius sangat suka. Nah, suatu hari anak-anak ya, Raja Darius ini ingin mengangkat Daniel ya, itu menjadi pejabat yang lebih tinggi lagi ya, lebih dari orang-orang yang lain. Karena itu ya, orang-orang pejabat-pejabat yang lain itu ya, orang-orang yang jahat itu iri anak-anak ya, iri kepada Daniel ya. Nah, kemudian mereka punya maksud jahat anak-anak ya. Nah, bagaimana ya caranya ya supaya Daniel ini bisa disingkirkan anak-anak ya, supaya dia bisa disingkirkan dan tidak menjadi pejabat lagi ya. Nah, orang-orang jahat ini anak-anak ya mencari cara ya. Mereka melihat ya, selalu melihat pekerjaan Daniel anak-anak ya. Kalau ada kesalahan, wah itu bisa dipakai untuk menjatuhkan Daniel ya. Tetapi anak-anak ya, ketika orang-orang jahat ini selalu melihat pekerjaan Daniel ya, ternyata tidak ada satupun cacat ya. Daniel selalu bekerja dengan setia, dengan baik, jujur ya, sehingga mereka tidak menemukan kesalahan. Wah, kemudian ya pejabat-pejabat yang jahat ini, wah gimana ya caranya ya. Terus mereka ingat anak-anak ya, Daniel ini suka berdoa anak-anak, dan setiap hari anak-anak ya, Daniel berdoa 3 kali anak-anak sehari ya. Dia setiap hari dia pergi ke rumahnya ya, dia pulang ke rumahnya, kemudian dia naik ke kamar yang di atas ya, terus dia berdoa ya. Di situ dia berdoa di dekat jendela, nah ya, jendela terbuka. Nah, di situ dia sering berdoa, memuji Tuhan ya, sehari 3 kali. Nah, orang-orang jahat ini dia tahu ya, mereka tahu kebiasaan Daniel ini ya. Nah, pada waktu itu anak-anak ya, di dalam kerajaan Media Persia ini, orang-orang itu tidak mengenal Allah ya. Mereka menyembah dewa-dewa anak-anak ya. Mereka menyembah patung-patung ya. Nah, kemudian orang-orang ini yang pejabat-pejabat orang yang jahat ini, kemudian wah ini aku punya alasan ya. Kita punya alasan untuk menjatuhkan Daniel, yaitu dengan apa? Kebiasaannya untuk berdoa kepada Allahnya. Akhirnya anak-anak pejabat-pejabat ini kemudian menghadap ke raja ya. Mereka menghadap raja, kemudian mereka berkata, "Raja ya, tolong ya di dalam 30 hari ini ya, buat peraturan bahwa dalam 30 hari ini ya,
tidak boleh seorang pun ya di dalam kerajaan Tuanku ini, jangan ada orang yang berdoa ya atau memohon sesuatu kepada dewa atau siapapun kecuali hanya kepada Tuanku Raja. Ya, mereka bicara seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian mereka berkata, raja harus membuat undang-undang, peraturannya disebarkan ya, diberitakan ke seluruh kerajaan ya, ke seluruh daerah kerajaan itu ya. Ya. Kemudian ya, raja, oh ya, bagus, aku setuju ya. Raja tidak tahu ya maksud jahat dari pejabat-pejabat ini ya. Akhirnya raja membuat peraturan ya, dicap. Nah, sudah terus akhirnya disebarkan larangan atau undang-undang itu ya. Nah, ketika itu adik-adik ya, orang-orang jahat ini sudah siap-siap ya, mereka ya melihat apa yang akan dilakukan Daniel. Nah ya, kemudian ada ketika Daniel mendengar anak-anak ya bahwa ada peraturan ini sudah diumumkan ya anak-anak ya, apa yang dilakukan Daniel ya? Apakah Daniel, waduh kok sudah ada aturan ini ya, berarti aku tidak boleh berdoa kepada Allahku ya, aku tidak boleh memuji Tuhan, tidak boleh menyembah Tuhan ya. Wah, gimana kira-kira anak-anak ya? Kira-kira Daniel apakah takut ya? Wah, itu peraturannya. Oh ya, Tante belum katakan. Peraturan itu kalau dilanggar hukumannya apa? Hukumannya hukuman mati, dimasukkan ke kandang singa. Wah, menakutkan sekali tentu anak-anak ya. Nah, tetapi bagaimana dengan Daniel anak-anak? Nah, ketika Daniel mendengar peraturan itu sudah dibuat, Daniel malah dia pulang ya seperti kebiasaannya sebelum ada undang-undang itu anak-anak ya. Dia pulang dan dia tetap berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan anak-anak ya. Nah, dia tidak takut sama sekali anak-anak ya, meskipun hukumannya mati ya, hukumannya harus dimasukkan ke kandang singa, dia tetap setia kepada Tuhan anak-anak ya. Kemudian ketika Daniel sudah pulang ya, dia naik ke atas ya, dia berdoa. Nah, orang-orang yang jahat tadi sudah siap-siap anak-anak ya. Mereka masuk ke rumah Daniel ya, mereka melihat Daniel sudah melanggar peraturan dari raja anak-anak ya. Nah, kemudian mereka lari ya menghadap raja, melapor anak-anak ya. Tuanku raja, tuanku kan sudah membuat undang-undang ya, bahwa tidak boleh ya orang itu berdoa memohon sesuatu ya kepada dewa atau orang lain kecuali kepada raja. Dan kalau yang melanggar hukumannya adalah hukuman mati. Terus raja, oh ya benar, memang aku sudah membuat aturan itu. Nah ya, raja, tadi aku sudah ya kami semua sudah melihat bahwa ya pejabat yang Tuhan sayangi yaitu Daniel, dia sudah berdoa kepada Allahnya. Berarti dia sudah melanggar peraturan yang sudah raja buat. Ketika mendengar itu anak-anak ya, raja jadi sedih anak-anak ya, karena raja sangat sayang pada Daniel ya. Terus tapi bagaimana lagi anak-anak ya, orang-orang jahat ini tetap raja bahwa aturan yang sudah dibuat raja tidak boleh diubah, tidak bisa dirubah lagi. Nah, akhirnya terpaksa anak-anak ya. Ya sudah ya, dengan terpaksa, dengan sedih akhirnya raja menjatuhkan hukuman kepada Daniel, yaitu untuk dimasukkan ke kandang singa ya, anak-anak ya. Kemudian anak-anak, orang-orang jahat ini pergi ya ke rumah Daniel, akhirnya Daniel ditangkap anak-anak ya, dan akhirnya dibawa ke tempat itu kandang singa. Nah, kandang singa pada waktu itu anak-anak bukan dari kayu ya seperti kandangan, tapi enggak, itu kandang singa itu berupa seperti gua ya, dari batu anak-anak ya. Nah, Daniel kemudian akhirnya ya dimasukkan ke kandang singa atau gua singa itu, kemudian pintunya itu ya, lubangnya itu ditutup dengan batu yang besar anak-anak ya. Nah, kemudian raja anak-anak di kerajaannya itu, raja sangat sedih anak, dia
tidak bisa tidur semalam-malaman anak-anak ya. Dia berusaha bagaimana caranya bisa menyelamatkan Daniel ya. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Dia tidak bisa tidur. Dia berpikir, waduh, gimana ya Daniel? Apa dia masih hidup ya? Apakah Allahnya ya yang dia sembah setiap hari, apakah bisa menyelamatkan atau tidak ya? Nah, raja bingung anak-anak ya, tidak bisa tidur. Nah, semalam-malaman tidak bisa tidur. Kemudian pagi besoknya ya, pagi benar, raja ini cepat-cepat lari ya ke kandang singa tadi, ke gua singa. Dia ingin melihat ya, apakah Daniel ya masih hidup atau sudah mati diterkam singa-singa itu ya. Nah, kemudian anak-anak, ketika raja sudah sampai di gua itu, raja kemudian berteriak adik-adik ya, Daniel, ya, apakah Allahmu yang kamu sembah itu sudah menyelamatkan kamu dari singa-singa yang kelaparan itu? Raja ini diam adik-adik ya, menantikan adik-adik ya, apakah ada suara atau tidak ya dari dalam gua itu ya. Terus tiba-tiba anak-anak ya, ada suara Daniel ya menjawab kepada raja, Tuanku raja, Allahku yang aku sembah sudah menyelamatkan aku. Ya, Allahku sudah mengirim malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa ini sehingga ya, mereka tidak memakan aku. Ya, nah kemudian anak-anak, Daniel juga berkata pada raja, bahwa Allah tahu bahwa aku tidak bersalah, ya, bahwa tidak ada kesalahan padaku ya yang aku buat kepada raja juga ya, sehingga Tuhan melihat bahwa aku tidak bersalah ya. Nah, kemudian raja mendengar anak-anak ya bahwa Daniel masih hidup, dia senang sekali, memanggil prajuritnya anak-anak ya. Nah, suruh mengangkat Daniel dari gua singa itu ya. Ketika Daniel diangkat anak-anak ya, semua baik raja ya, prajurit-prajurit yang ada di situ, mereka kaget ya bahwa dia lihat ya, Daniel sama sekali tidak ada luka sedikit pun dari dicakar singa ya, atau dia tidak ada. Dia tetap sehat, tidak ada luka sedikit pun anak-anak ya. Puji Tuhan ya. Mereka melihat bahwa anak-anak ya, Daniel ya yang setia itu sudah dilindungi oleh Tuhan ya. Nah, kemudian sebaliknya anak-anak ya, pejabat-pejabat tadi ya, yang jahat tadi, yang sudah memfitnah Daniel anak-anak ya, sehingga Daniel dihukum, malah sama raja orang-orang itu yang dihukum dimasukkan ke kandang singa itu. Dan apa anak-anak? Singa-singa yang kelaparan itu menerkam orang-orang itu, orang jahat itu, dan mereka mati ya. Nah, anak-anak ya, kalian bisa melihat ya bahwa Daniel orang yang setia ya. Dia setia berdoa ya, setia memuji Tuhan, setia menyembah Tuhan, juga dalam pekerjaannya juga setia anak-anak ya. Nah, apa? Akhirnya Tuhan melindungi anak-anak ya. Nah, demikian juga anak-anak kalau kalian setia ya, setia beribadah ya. Beribadah itu bukan hanya ke gereja anak-anak ya. Kalian di rumah berdoa ya, kalian memuji Tuhan, kalian membaca firman, itu juga artinya beribadah kepada Tuhan. Kalau kalian setia ya berdoa, kalian setia memuji Tuhan, setia mengikuti ibadah seperti ini ya, pasti Tuhan akan melindungi kalian ya. Puji Tuhan ya. Siapa yang mau setia seperti Daniel? Angkat tangan. Ya. Nah, puji Tuhan, semua ingin setia ya. Tante juga ingin setia ya. Ya, Tuhan menolong kita untuk kita tetap setia ya, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, meskipun seperti sekarang ini anak ya, kita tidak bisa ke gereja ya, tetapi kita bisa tetap setia beribadah kepada Tuhan di rumah ya anak-anak. Tante percaya ya, kalau kalian setia juga melakukan firman Tuhan ya, setiap minggu yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu ya, kalian setia melakukan, pasti Tuhan akan melindungi ya. Puji Tuhan anak-anak ya. Nah, firman Tuhan sampai di sini, ayat hafalannya anak-anak yaitu di dalam Kisah Para Rasul ya. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat ke-29 anak-anak ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Yang bawa Alkitab bisa dibaca ya.
baca sama-sama dengan Tante, yaitu ayat yang 29b anak-anak ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, yang itu ya, sekali lagi ya anak-anak ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang B ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Puji Tuhan ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa anak-anak ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami Tuhan untuk kami tetap setia apapun yang terjadi Tuhan. Seperti Daniel, meskipun dia dihadapkan oleh hukuman mati ya Tuhan, tetapi dia tetap setia. Untuk tetap setia berdoa, beribadah, memuji Tuhan, setia di dalam pekerjaannya, setia melakukan segala firman-Mu. Tuhan, ajar kami, berikan kami kekuatan untuk kami tetap setia mengiring Engkau meskipun keadaan sekarang sulit Tuhan, tapi percaya Engkau melindungi, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati teman-teman kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu dan kami percaya kepadamu. Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.